Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianto YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tryout SKB Gizi part 7 untuk nomor 61 sampai 70. Tryout ini terselenggara atas kerjasama antara aku dan Ilmu Giziku. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa konten ini tidak mengandung FR 2021. Soal-soal tryout ini dibuat berdasarkan pengalaman ujian SKB di tahun 2020. Kemudian segera koreksi bila teman-teman mendengar informasi yang tidak valid atau update, juga typo yang menyebabkan kesalahan informasi khususnya pada pembahasan. Mohon disimak, pembahasan nomor 1-50 itu ada di YouTube Ilmu Giziku. Dan bagi teman-teman yang belum mengerjakan tryout ini, cek deskripsi box, link tryoutnya ada di situ. Kemudian segera catat informasi yang dirasa penting atau informasi baru, dan sambil disimak, drop ulang jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Selanjutnya, nomor 61. Nyonya N berusia 55 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 154 cm, menderita penyakit diabetes mellitus. Sesuai dengan kalorinya, Nyonya N menjalani jenis diet DM A1, B2, C3, D4, E5. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. Pembahasannya, kita kenali dulu faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori menurut Perkeni. Antara lain, yang pertama, kebutuhan kalori basal per hari. Untuk perempuan sebesar 25 kalori per kilogram berat badan ideal. Untuk pria sebesar 30 kalori per kilogram berat badan ideal. Kemudian yang kedua ada koreksi usia. Pada pasien dengan usia lebih dari 40 tahun, kebutuhan kalorinya itu dikurangi 5% untuk setiap dekade antara 40 dan 59 tahun. Kemudian pasien usia di antara 60 dan 69 tahun dikurangi 10%. Pasien di atas 70 tahun dikurangi 20%. Yang ketiga, aktivitas fisik atau pekerjaan. Ditambahkan 10% dari kebutuhan basal diberikan pada keadaan istirahat. Kemudian ditambahkan 20% pada pasien dengan aktivitas ringan seperti pegawai kantor, guru, ibu rumah tangga. Kemudian ditambahkan 30% pada aktivitas sedang seperti pegawai industri ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak berperang. Kemudian ditambahkan 40% pada aktivitas berat seperti petani, buruh, atlet, militer dalam keadaan latihan. Kemudian ditambahkan 50% pada aktivitas sangat berat seperti tukang beca atau tukang gali. Dan yang keempat ada stres metabolik. Ditambahkan 10 sampai dengan 30% tergantung dari berat stres metaboliknya. Bila ada sepsis, bila sedang menjalani operasi atau ada trauma. Kemudian yang kelima, berat badan. Bila gemuk, kalori dikurangi 20 sampai dengan 30% tergantung tingkat kegemukan. Bila kurus, ditambahkan 20% sampai dengan 30% tergantung kebutuhan peningkatan berat badan. Jumlah kalori minimal yang diberikan itu pada wanita 1000 sampai 1200 kilokalori, pada pria 1200 sampai 1600 kilokalori. Nah, untuk soal yang ini, pembahasannya itu menggunakan cara yang lain. Jadi selain cara yang dijelaskan oleh Perkene, ada lagi nih cara lain untuk menghitung kebutuhan per hari pada pasien DM. Kita kembali lagi ke soal. Diketahui jenis kelamin wanita, usia 55 tahun, berat badan 60 kg, tinggi badan 154 cm, aktivitas fisik tidak diketahui, penyakitnya diabetes mellitus. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama hitung IMT. IMT, rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kemudian kita dapatkan 25,31 dengan interpretasinya kegemukan. Kemudian yang kedua, cari berat badan ideal dengan rumus Broca. Dan di sini ada pengecualiannya. Untuk rumus ini laki-laki dengan tinggi badan kurang 160 cm dan perempuan dengan tinggi badan kurang dari 150 cm, rumus berat badannya dimodifikasi. Jadi nggak ada 90%-nya ya. Nah, karena ini di atas 150 cm, jadi menggunakan rumus yang atas ini. Nah, didapatkan berat badan idealnya 48,6 kg. Kemudian yang ketiga, identifikasi kilokalori melalui IMT dan aktivitas fisik. Bila tidak dicantumkan, maka gunakan
kategori aktivitas fisik sedang atau menengah. Jadi dari hasil yang telah dihitung, IMT yang diperoleh adalah kegemukan dan aktivitas fisik yang digunakan sedang. Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh kilokalori yang akan digunakan adalah 30. Nah, yang keempat, hitung kebutuhan energinya. Tadi kan udah didapatkan 30 ya, walaupun ini wanita, tapi berdasarkan dengan hasil IMT dan aktivitas fisiknya, itu pada tabel Sukarji 2011 ini menggunakan 30 kilokalori dikali 8,6 diperoleh hasil 1458 kilokalori. Kemudian koreksi faktor usia lebih dari 55 tahun dikurangi 10%. Kemudian BMR-nya secara keseluruhan setelah dikurangi ini mendapat 1312,2 dibulatkan menjadi 1300 kilokalori. Sekarang mari kita lihat tabel jenis diet diabetes mellitus dan kandungan gizinya menurut penuntun diet tahun 2008. Di sini 1300 itu termasuk jenis diet DM2. Soal ini sebenarnya bisa dilihat di buku ajar penyakit tidak menular. Soalnya persis kayak gitu. Nah, tips menjawab soalnya, yang pertama, gunakan rumus yang paling sederhana dan paling cepat. Karena kita lagi ujian, jadi boleh dicoba yang paling cepat dulu daripada yang ada di pembahasan tadi. Tadi sambil memperkenalkan aja rumus selain dari yang biasa kita gunakan. Nah, yang kedua, perhatikan angka yang disebutkan dalam soal. Semua angka tuh biasanya masuk dalam perhitungan gitu, jadi nggak ada angka yang mubazir atau yang nggak kepake. Yang ketiga, bila jawaban tidak cocok, maka hitung kembali menggunakan rumus lain. Nah, harus diingat juga kalau ngitung kebutuhan tuh nggak cuman yang tadi aja ya, per Kenny aja, tapi ada juga tabel yang Sukarji itu. Kemudian, cobalah untuk berlatih soal-soal perhitungan kebutuhan sebelum ujian, hitung secara manual. Kemudian latihan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung. Jadi kalau semakin sering latihan, teman-teman juga akan mengetahui seberapa cepat sih teman-teman mengerjakan soal hitungan secara manual dan seberapa tepat juga gitu hasil yang didapatnya. Nah, nomor 62. Takaran pemberian protein pada pasien stroke dengan GGK adalah A. 0,5 gram per kilogram berat badan, B. 0,6 gram per kilogram berat badan, C. 1 gram per kilogram berat badan, D. 1,5 gram per kilogram berat badan, E. 2 gram per kilogram berat badan. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. 0,6 gram per kilogram berat badan. Pembahasannya, GGK atau gagal ginjal kronik, takaran pemberian protein pada pasien stroke dengan GGK adalah 0,6 gram per kilogram berat badan. Nah, tips menjawab soalnya, teman-teman pahami syarat dan pemberian protein, lemak, dan karbohidrat dari total kebutuhan energi pada diet gout arthritis, prabedah dan pasca bedah, stroke, dislipidemia, dan gangguan ginjal kronik. Nah, diet-diet ini tuh sebenarnya yang paling dominan dan bentuk soalnya tuh yang hampir lebih dari satu soal gitu. Ada di beberapa paket soal tapi pertanyaannya tuh beda tapi materinya masih tentang ini gitu. Jadi yang harus dipahami sekali sih seputaran diet ini. Tapi bukan berarti diet lainnya tidak ada ya soalnya. Nomor 63. Berikut merupakan makanan yang bebas dikonsumsi oleh pasien penderita gout setiap hari adalah A. Nasi dan sop kaldu bebek, B. Mie goreng dan kerupuk linjo, C. Skutel bayam, D. Nasi padang, E. Ubi rebus. Silahkan drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Jawabannya adalah E. Ubi rebus. Pembahasannya, berikut merupakan pengelompokan bahan makanan menurut kadar purin dan anjuran makan. Nah, kelompok pertama adalah kelompok yang dihindari dengan kandungan purin tinggi 100-1000 mg purin per 100 gram bahan makanan. Bahan makanannya itu ada otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu, boilon, bebek, ikan sarden, makarel, remis, dan kerang. Yang kedua merupakan kelompok yang dibatasi. Kandungan purinnya sedang, 9-100 mg purin per 100 gram bahan makanan. Konsumsi maksimalnya ini karena dibatasi hanya boleh 50-75 gram atau 1-1,5 potong daging, ikan atau unggas, atau 1 mangkok 100 gram sayuran sehari. Nah, apa aja sih bahan makanannya itu? Ada daging sapi dan ikan yang tidak terdapat dalam kelompok 1. Ada ayam, udang, kacang kering, dan hasil olahnya seperti tahu, tempe, asparagus,
ada juga sayur bayam, daun singkong, kangkung, dan biji melinjo. Kemudian, kelompok 3 bisa dikonsumsi setiap hari. Ini kandungan purinnya itu dapat diabaikan seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, kue kering, puding, susu, keju, telur, lemak dan minyak, gula, sayuran, dan buah-buahan, bukan yang terdapat dalam kelompok 2. Nah, ini tips menjawab soalnya nih, pahami kategori bahan makanan dalam setiap kelompok. Jadi, untuk singkatnya gitu ya, bikin pemahaman sendiri di antara kategori-kategori tersebut. Misalnya, seperti yang nomor 1 dihindari itu cenderung jenis lemak dan yang kolesterolnya tinggi gitu. Yang kedua, yang dibatasi itu adalah sayuran hijau dan protein hewani rendah lemak gitu ya, atau rendah lemak sampai lemak sedang. Kemudian yang diabaikan itu cenderung ke karbohidrat dan buah-buahan. Nah, teman-teman silahkan buat pemahaman sendiri yang memudahkan teman-teman dalam mengingat kelompok-kelompok yang tadi. Kemudian, selain itu, teman-teman juga harus mampu mengidentifikasi bahan makanan yang terkandung dalam jenis olahan yang disebutkan. Nomor 64, Tuan M adalah pasien yang menderita penyakit hemoroid dan akan menjalani operasi 3 hari mendatang. Bentuk makanan apa yang diberikan untuk Tuan M pra-operasi adalah A. Formula enteral, B. Makanan saring, C. Makanan lunak, D. Makanan biasa, E. Minum saja. Silahkan drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah A. Formula enteral. Ini pembahasannya. Diet pada pasien prabedah elektif mayor non saluran cerna itu 2-3 hari diberikan formula enteral rendah sisa. Kemudian makanan terakhir 12-18 jam sebelum bedah. Minum terakhirnya 8 jam sebelum bedah. Sedangkan diet pada pasien prabedah elektif mayor saluran cerna itu 4-5 hari diet rendah sisa. Hari keempat prabedah makanan lunak. Hari ketiga prabedah diberikan makanan saring, hari kedua sampai dengan hari ke-1 prabedah diberikan formula enteral rendah sisa. Hemoroid itu termasuk saluran cerna ya. Nah, tips menjawab soalnya, teman-teman harus mampu membedakan macam pembedahan dan contoh penyakitnya, kemudian pahami jenis, indikasi, dan lama pemberian diet prabedah dan pasca bedah. Informasi ini tentunya ada di penuntun diet Sunita Al-Matsir yang buku hijau itu. Nomor 65, berikut ini adalah diet yang dapat diberikan kepada pasien hipertensi kecuali A. Rendah kalium, B. Tinggi kalsium, C. Tinggi serat, D. Rendah natrium, E. Rendah lemak dan kolesterol. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah A. Rendah kalium. Pembahasannya, aturan makan pada penderita hipertensi ini terdiri dari beberapa prinsip, yaitu batasi garam dan makanan olahan, hindari makanan berlemak, konsumsi makanan tinggi serat, konsumsi makanan yang mengandung kalium, magnesium, kalsium, dan isoflavon, hindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Tips menjawab soal berikut adalah perluas wawasan dengan memperbanyak sumber bacaan terkait materi tersebut. Pahami prinsip diet hipertensi. Nah, informasi ini ada di buku Ajar Penyakit Tidak Menular. Selanjutnya nomor 66, bentuk makanan yang diberikan pada fase rehabilitasi anak gizi buruk yang sudah membaik dengan berat badan 6,5 kg adalah A. Makanan cair, B. Makanan cair kental, C. Makanan lumat, D. Makanan lunak, E. Makanan biasa. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah C. Makanan lumat. Ini pembahasannya jenis makanan pada fase rehabilitasi anak gizi buruk yang diketahui berat badannya 6,5 kg, berat badan kurang dari 7 kg, yaitu bisa dilihat di situ makanan bayi atau makanan lumat lebih dari atau sama dengan 7 kg, itu baru diberikan makanan anak atau makanan lunak. Selanjutnya nomor 67, kebutuhan protein fase rehabilitasi pada anak yang mengalami gizi buruk adalah A. 1-2 gram per kilogram berat badan per hari, B. 2-3 gram per kilogram berat badan per hari, C. 3-4 gram per kilogram berat badan per hari, D. 4-5 gram per kilogram berat badan per hari, E. 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar.
Dan jawabannya adalah E, 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Pembahasannya, pada fase rehabilitasi, tujuan memberikan makanan pada fase ini untuk mengejar pertumbuhan. Diberikan setelah anak bisa makan, diberikan formula 100 ditambah makanan bayi atau anak. Energinya 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan. Proteinnya 4-6 gram per kilogram berat badan, kemudian cairannya 150 sampai 200 ml per kilogram berat badan. Lemak minimal 40% total energi. Untuk makanan padat gizi diberikan menurut berat badan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, tips menjawab soalnya adalah yang pertama, kenali setiap fase pada tata laksana gizi buruk. Yang kedua, mampu membedakan kebutuhan energi, protein, cairan, dan pemberian bentuk makanan pada setiap fase. Selanjutnya, nomor 68, berapa persen pemberian lemak jenuh yang diberikan pada pasien dengan penyakit dislipidemia? A. Kurang dari 10%, B. Kurang dari 15%, C. Kurang dari 20%, D. Kurang dari 25%, E. Kurang dari 30%. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah A. Kurang dari 10%. Pembahasannya, pemberian lemak jenuh yang diberikan pada pasien dengan penyakit dislipidemia ini kurang dari 10%. Nah, berikut syarat diet dislipidemia. Lemak sedang, kurang dari 30% dari kebutuhan energi total. Lemak jenuh untuk diet dislipidemia tahap 1 ini kurang dari 10% dari kebutuhan energi total. Lemak jenuh untuk diet dislipidemia tahap 2 ini kurang dari 7% dari kebutuhan energi total. Nah, tips menjawab soal terkait adalah pahami syarat-syarat diet yang sudah sebelumnya disebutkan juga ya. Jadi diet-diet yang dominan pada SKB tahun lalu itu ada gout arthritis, prabedah dan pasca bedah, stroke, dislipidemia, gangguan ginjal kronik. Bukan berarti diet-diet lainnya tidak ada ya, tapi ini lebih dominan hadir dalam berbagai bentuk soal. Nomor 69, diet yang diberikan pada pasien dengan gejala steatorea adalah A. Diet tinggi lemak, B. Diet rendah lemak, C. Diet rendah sisa, D. Diet lambung, E. Diet energi tinggi, protein tinggi. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. Diet rendah lemak. Pembahasannya, diet yang diberikan pada pasien dengan gejala steatorea adalah diet rendah lemak. Steatorea ini merupakan suatu kondisi tinja dengan kelebihan kandungan lemak. Nomor 70, substitusi garam yang tidak boleh diberikan pada pasien dengan penyakit GGK adalah A. NaCl, B. KCl, C. CaCl, D. MgSO4, E. MSG. Nah, silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. KCl. Pembahasannya, substitusi garam yang tidak boleh diberikan pada pasien dengan penyakit GGK adalah KCl. KCl merupakan jenis garam yang memiliki sifat fisik mirip dengan NaCl, namun KCl memiliki rasa yang sangat asin dan cenderung pahit. Hampir sama dengan natrium, kalium juga merupakan garam yang dapat secara cepat diserap oleh tubuh. Setiap kelebihan kalium yang terdapat di dalam tubuh akan dikeluarkan melalui urin serta keringat. Konsumsi kalium yang berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan dan ginjal. Pada penderita gangguan ginjal, konsumsi kalium dibatasi sebab dapat menyebabkan hiperkalemia. Informasi ini aku dapatkan di jurnal. Tips menjawab soalnya, teman-teman harus memahami gambaran umum penyakit gangguan ginjal kronik. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa lagi di part 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir dan mendrop jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke pejuang SKB lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!